Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kini kita tiba dalam program Sanen Teduh kita kembali. Dan renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam Wahyu 22 ayat 1-7. Sebelum kita mendengarkan renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Pada pagi hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami dalam kegiatan Senin Teduh kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan menjadikannya pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa kami, kiranya Engkau sempurnakan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam Wahyu 22 ayat 1-7 dengan perikop Yerusalem yang baru. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, pernahkah kita merasa lelah untuk menjalaninya? Mungkin kita merasa lelah karena kita sedang mengalami masalah keluarga. Kita sedang mengalami masalah dalam pekerjaan, atau mungkin sedang mengalami masalah dalam perekonomian kita. Perlu kita ketahui bahwa ketika kita sedang berada di fase itu, hal yang paling kita butuhkan ialah pengharapan. Firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu 22 ayat 1-7 ini ditulis ketika jemaat mula-mula sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan. Di sana mereka bertanya, apakah Tuhan masih peduli akan hidup kami? Nah, melalui penglihatan yang diberikan kepada Yohanes, Tuhan menjawab bahwasanya penderitaan yang kita alami bukanlah akhir. Tuhan telah menyediakan masa depan yang penuh pemulihan bagi umatnya. Di sana Yohanes melihat bahwa sungai air kehidupan yang mengalir dari tahta Allah. Hal ini mengajarkan bahwa hidup sejati hanyalah berasal dari Tuhan. Dunia dapat menawarkan kebahagiaan, tetapi hanya Tuhanlah yang memberi kehidupan yang kekal. Kemudian Yohanes juga melihat pohon kehidupan yang terus berbuah dan daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Hal ini menggambarkan bahwasannya pemulihan yang sempurna hanya berasal dari Allah. Segala luka, segala penderitaan, segala pergumulan, dan segala kerusakan akan dipulihkan olehnya. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini mengatakan bahwa tidak akan ada lagi kutuk, dan tidak akan ada lagi malam, dan Tuhan sendirilah yang akan menjadi terang. Artinya ialah suatu hari nanti di kehidupan kita yang baru, kehidupan kita yang kekal, tidak akan ada lagi penderitaan. Kita tidak akan mengalami ketakutan, ataupun kita tidak akan melihat kegelapan. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Lalu apa kaitannya dengan kita pada pagi hari ini? Yang pertama, janganlah kehilangan pengharapan ketika menghadapi pergumulan.
kesulitan yang kita alami sekarang bukanlah akhir dari segalanya, karena Tuhan akan tetap memegang hidup kita. Yang kedua, hiduplah dengan setia. Dalam ayat yang ketujuh, Yesus berkata, "Sesungguhnya aku datang segera." Karena itu, kita dipanggil untuk tetap setia dalam keluarga. Kita dipanggil untuk tetap setia dalam segala pekerjaan, dalam pelayanan, dan kehidupan iman kita. Yang ketiga ialah jadilah pembawa pengharapan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Ketika banyak orang dalam ketakutan dan keputusasaan, kita dipanggil untuk menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan tindakan kita kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Wahyu 22 ayat 1-7 ini mengingatkan kita bahwa Tuhan telah menyediakan masa depan yang indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, kita dipanggil untuk tetap jangan menyerah ketika sedang mengalami kesulitan. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Kita harus tetap setia dan teruslah menjadi terang bagi sesama kita. Kiranya renungan kita pada pagi hari ini dapat membawa keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kita harus ingat bahwa janji Tuhan tetap pasti. Dan suatu hari nanti kita akan menikmati kehidupan yang kekal bersama-sama dengannya. Amin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang dapat kami dengarkan. Biarlah firman-Mu yang telah kami terima tidak hanya kami dengar, tetapi juga kami hidupi dalam setiap perkataan, sikap, dan tindakan kami. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami dalam satu hari ini. Berikanlah kami hikmat, kekuatan, kesehatan, dan sukacita, sehingga kami dapat menjalankan setiap tanggung jawab dan apa yang akan kami lakukan dalam satu hari ini. Lindungilah setiap kami dalam perjalanan kami untuk kami dapat beraktivitas. Kiranya Engkau dapat mengabulkan doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas kita, dan sampai jumpa di episode-episode Senin Teduh yang akan datang. Terima kasih.